Oke, kemarin kan kita sudah coba buat layout ini ya. Di sini kalau gue lihat ada yang kurang sedikit. Ini harus ada jendela. Satu lagi gue copy dulu ke atas. Oke. Nah, ini kalau dilihat, ini kan kita gambar cuma tinggal gambar aja kan ya. Maksudnya belum belum memikirkan layer. Misalnya kita menggambar di sebuah lembar. Lembar satu buah lembar, kemudian di atasnya kita taruh lembar transparan, misalnya kayak plastik gitu ya. Terus kita gambar lagi di situ. Nah, terus kita pasang lagi lembaran transparan lagi di atasnya. Jadi di atasnya nanti ada lembaran transparan lagi, kita gambar lagi di situ. Nah, suatu saat kita nggak butuh satu lembar itu bisa kita take out gitu loh. Jadi lembarnya itu bisa dihilangkan atau di hidden, kita menyisakan lembar-lembar yang kita butuhkan. Misalnya lembar pertama itu gambar utamanya mungkin ya. Mungkin kita menggambar karakter nih, gambar orang misalnya. Di lembar kedua, lembar transparan kedua itu kita sebutnya layer. Jadi lembar transparan itu ya kurang lebih kayak gitu ya. Kita di layer kedua kita kasih warna kulit mungkin gitu. Di lembar ketiga mungkin kita kasih rambut gitu ya. Lembar keempat kita kasih mata dan sebagainya. Nanti saat kita nggak butuh warna kulitnya, kita mau ganti, kita bisa cabut layer atau lembar transparan warna kulitnya. Kita ganti dengan yang lain, kita kasih warna lain, gitu. Kebayang nggak? Jadi intinya itu seperti itu. Jadi kita menggambar tidak hanya di satu buah lembar atau satu buah layer. Jadi layer itu sebenarnya lembaran-lembaran yang saling numpuk, gitu ya. Dan kita bisa menghilangkan atau menghidden atau apa ya namanya menyembunyikan salah satunya atau beberapa dari layer tersebut. Kemarin saat kita belajar AutoCAD pertama ya, layer itu secara default itu cuma ada satu atau dua layer ya. Itu namanya layer 0. Itu bisa kita lihat di sini nih. Kelihatan kursornya? Kita bisa lihat di sini. Kalau ini dibuka, nah ini cuma ada satu layer, 0 doang. Jadi kita gambarnya itu di layer 0. Kadang-kadang ada satu lagi dev point gitu ya. Dev point itu layer yang kalau kita print dia nggak akan ke print, nggak akan kelihatan. Jadi cuma ada di layer doang. Cuma ada di layar monitor doang. Di sini ada layer properties. Bisa kita klik di sini. Nanti akan keluar window ini. Ini jendela layer properties. Ini nama-nama layernya di sebelah sini, ya. Terus ini cuma ada satu layer. Kalau kita mau buat layer baru, kita tinggal klik yang ini. Alt N. Oke ya. Pilih ini, terus gua kasih nama tadi apa? Dinding. Oke. Terus apa lagi? Gue buat klik lagi sini. Pintu. Oke, ada lagi? Jendela. Oke, terus lantai. Oke, satu lagi as. Oke, setelah kita punya layer-layer ini, terus ngapain nih? Oke, ini cuma sekedar itu aja ya. Kita bisa mengubah warnanya supaya nanti bisa dibedakan. Misalnya, dinding gue kasih warna kuning misalnya. Terus pintu misalnya gue kasih warna merah. Jendela misalnya gue kasih warna magenta mungkin. Lantai misalnya gue kasih warna cyan. Dan as gue kasih warna biru misalnya gitu. Oke, warna-warna ini sementara ya, sementara belum diajarkan. Kita kasih warna bebas, terserah kalian. Saya mau kasih warna apa. Oke, kalau sudah tutup, ya sudah ditutup. Kemudian kita pilih objeknya. Kalau misalnya kita udah punya gambar nih, gambarnya udah ada nih. Terus kita mau pindahin ke layer yang sesuai gitu ya. Caranya gimana?
Caranya kita pilih objeknya, ini sama ini kira-kira masuknya kemana ya? Ini masuknya ke dinding ya. Jadi kita pilih objeknya dulu, ini kita pilih, misalnya segini dulu, terus kita buka layer ini, kita klik layer dinding. Kalau udah di escape. Nah, kayak gitu. Otomatis ini udah pindah ke layer dinding. Warnanya udah berubah ya, udah jadi warna kuning. Sekarang saya coba yang ini. Ini belum nyampe ke ujung, gue tarik dulu sedikit. Oke. Terus ini ke bawah. Oke, segini dulu deh. Pindahin ke dinding. Oke, escape lagi. Nah, waktu mindahin itu apa? Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, nggak usah langsung semua. Oke, gue ulangin. Itu cara pertama. Ini apa nih? Kita hapus saja. Delete. Oke. Sekarang ini udah bener nih layarnya nih. Udah pakai layer dinding. Yang ini kan tadi belum ya. Tadinya udah tapi terus gue hapus gitu ya. Ntar ini juga digeser sedikit. Nah, sekarang gue mau menyamakan layer yang garis ini ke layer dinding gitu. Cara pertama tadi kan gue pilih objeknya. Gue buka yang ini, layer ini, terus gue klik layer yang benar. Gitu ya. Oke, ini kenapa ada warnanya banyak nih? Coba gue cek dulu sebentar. Gue hapus. Oke. Cara lain itu dengan cara pakai fasilitas match properties atau MA. Atau kalau di aplikasi lain itu ada gambar kuas. Kalian ada pernah bisa pakai Microsoft Word gitu ya, atau pakai apapun ada gambar kuas itu kan sama fungsinya. Ini pakai ini nih, match properties atau shortcutnya MA. Kalau gue pencet MA, enter, dia akan kursornya berubah jadi kotak seperti ini. Kemudian gue pilih yang udah benar layernya, klik di sini. Terus dia berubah jadi kayak ada gambar kuasnya itu di kursornya. Terus dia akan suruh select destination object. Objek lain atau garis lain yang kira-kira mau disamakan propertiesnya. Properties itu nggak cuma layer, semuanya ya, termasuk layer di dalamnya. Yang mau disamakan mana? Ini. Nah, otomatis dia akan berubah. Jadi layernya sama. Mana lagi? Ini, ini, ini. Oke, ini. Udah habis belum? Oh, depan belum. Oke. Ya, dinding udah semua ya. Harusnya ya. Gua escape. Kalau udah, ini ada satu atau dua nih. Oh, ada dua. Masih ada lagi. Udah habis. Oke. Ini harusnya lantai. Gua trim dulu. Oh, nggak mau di trim. Offset 150. Oke. Sekarang apa lagi? Pintu. Oke ya, pintu gue select dulu objeknya, kemudian gue pindahin ke layer pintu. Oke, selanjutnya gue pakai MA, Match Properties. MA, pilih yang ini, terus yang mau diubah yang mana? Ini yang mau diubah. Oke, terus ini. Terus ini. Oke, ini. Udah habis? Oke, udah. Terus selanjutnya apa lagi? Jendela. Oke, ini jendela gue select, pindah ke jendela. Kalau udah gue MA, pilih ini, kemudian gue select satu-satu. Oke.
Terus terakhir ini ada yang belum dipotong juga, bisa dihapus nggak? Oke, bisa. Gue buat line baru. Ini juga belum. Oke, sekarang terakhir ini lantai. Pindahin ke lantai. Terus MA. Ini semua dipindah ke lantai. Oke, ini juga sama, ini harus lantai. Yang ini harusnya dinding. Oke, MA ini ke sini. Udah semua? Oke. Itu kalau kita sudah terlanjur gambar, tapi layernya salah. Ya. Kalau misalnya kita mau menggambar dari awal, dan kita sudah tahu layernya apa-apa aja, sebaiknya saat kita mau menggambar, kita pilih dulu layernya. Misalnya, gue mau buat misalnya gue mau buat apa, gambar baru ya. Gue mulai dari as. Oke, ini gue klik as, kemudian gue buat line, anggaplah di sini ke atas, offset 6000, offset 15.000, dan seterusnya. Oke, ini layer udah otomatis ke as. Terus misalnya gue mau buat pintu, gue pilih pintu, kemudian gue buat gue coba perbesar dulu pakai polyline. Ke sini kemarin berapa? 50, terus ke atas 11, 110, ke sini 10, ke atas lagi 40, 40, close. Oke, ini otomatis udah jadi layer pintu. Jadi kalau kita sebelum kita menggambar udah buat layer pintu, udah menggunakan layer yang benar, kita nggak perlu lagi memindah layer kayak yang tadi ya. Ini gue geser dulu misalnya 700 rectangle, rotate, oke, A, E. Oke, ini otomatis jadi layer pintu. Kalau kita mau buat jendela, sama. Misalnya gue mau buat jendela. Oke, gue ambil satu ini, kusennya misalnya. Gue copy. Ini gue ubah dulu ke layer jendela. Oke, terus ini gue pindah ke layer jendela. Ini gue mirror. Nah, ini nggak pas. Geser dulu. Oke, misalnya daun jendelanya itu lebarnya 700 misalnya, sama kayak pintu. Kemudian gue buat rectangle. Gue buat garis bantu di sini, offset misalnya 100. Oke, trim. Ini gue mirror. Oke, ini kalau jendela hidup ya, maksudnya jendela yang bisa dibuka. Kalau misalnya jendela mati, cukup buat kayak gini aja juga nggak apa-apa. Gue buat ini dua, ini. Ntar ini gue pindahin dulu, move ke bawah. Oke. Nah, ini aja juga nggak masalah. Nanti ditaruh di apa? Ditaruh di tembok, di dinding. Oke, jadi intinya harusnya cara yang benar itu
kita pilih dulu layernya, kemudian kita baru menggambar objeknya. Nah, tapi kalau misalnya kayak kemarin, kita belum tahu layernya mau pakai apa aja gitu ya. Kita gambar pakai satu layer dulu, kemudian kita buat layernya, kita pindah-pindahin, kita pilah-pilah, disesuaikan layernya, itu juga bisa. Jadi nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya layernya benar gitu. Dan misalnya lu kerja di kantor gitu, suatu kantor. Kantor biasanya tuh sudah punya standar layer. Otomatis layernya udah ada dong semua. Nah, kalian menggambar sesuai dengan layernya. Jadi sebelum menggambar, sesuaikan dulu layernya, baru digambar gitu ya. Oke, paham ya, gampang ya. Oh iya, as. Oh iya, lupa tadi asnya udah ada ya. Sekarang gue mau buat asnya deh. Asnya ini udah ada gambarnya, cuma asnya belum ada. Gimana? Nggak masalah juga sih, gue tinggal offset aja. 75. 75 kan ya, bener ya? Oke, ini malah belakangan ya, harusnya kan awal, nggak apa-apa. Oke, ini asnya gue gambar dulu, nanti gue pindahin ke layer as. Oke, X, mana lagi? X. Oke, coba sekarang lagi extend. Oke, extend ini ke sini. Oke, udah semua. Oh, ini satu lagi. Oke, udah semua. Terus ini gue pindahin ke as. Oke, mau satu-satu dipindahin juga nggak apa-apa, boleh. Pindahin ke as. Tapi kalau gue lebih suka pakai MA, jadi pindahin satu aja. Sisanya gue puas pakai MA. Oke, ini. Oke, apakah sudah semua? Oke, udah semua. Nah, jadi kayak yang minggu lalu gue sempat sampaikan, asnya gimana? Dihapus apa enggak? Karena minggu lalu kalian belum belajar layer, jadi asnya yaudah nggak apa-apa, asnya dihapus aja. Nah, sekarang sampai ke depannya nanti, karena kalian sudah belajar layer, sebaiknya, nggak sebaiknya juga sih, bebas sih ya. Kalian mau pakai boleh, nggak pakai juga dihapus juga boleh. Cuma kalau gue kadang-kadang, ini juga kadang-kadang ya, as itu gue pertahankan gitu. Tuh, ini masih harus ada ini. Oke, ini layarnya salah, harusnya dinding. Jadi as itu gunanya untuk apa sih? Kadang-kadang kita kalau mau apa? Kalau mau bikin dimensi, itu kan ngambilnya asnya. Nah, kalau asnya udah terlanjur dihapus, kita akhirnya bikin garis bantu gitu. Nah, itu agak merepotkan aja sih ya. Sebenarnya juga nggak masalah juga. Tapi kadang-kadang gue lebih suka asnya tetap ada, nanti tinggal gue tampilin. Oke, kalau misalnya asnya nggak dihapus, gimana supaya ini hilang gitu? Kita tinggal buka di layer ini, terus matiin gambar lampunya di layer yang as. Nah, otomatis nih hilang. Aman jadinya. Sama kayak dihapus gitu ya. Suatu saat gue butuh, gue tinggal nyalain lagi. Nah, ini ada lagi. Jadi, kenapa kemarin gue bilang, yaudah dihapus aja. Ya nggak apa-apa sih, dihapus juga nggak masalah. Toh nanti kita bisa buat lagi kan. Tapi kalau gambarnya udah kompleks, udah banyak gitu ya, agak repot juga gitu. Oke, terus selanjutnya. Oh ya, nih tentang layer. Layer itu nanti uh, akan ada standarnya. Jadi biasanya kayak tadi gue sempat bilang, di setiap perusahaan biasanya ada standar layer. Nanti di teknik presentasi itu juga akan ada standar, tapi nanti itu setelah UTS. Kalau sekarang bebas, kalian mau perlu layer apa-apa aja, silahkan. Mau pakai warna apa aja, silahkan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, hatch atau arsir.
Ini harusnya diarsir yang mana sih? Dinding ya. Oke. Sebelum masuk ke arsir, kita perlu layer arsir apa enggak? Perlu lah ya. Oke, caranya gimana? Masih ingat klik ini atau shortcutnya itu LA. Layer. LA, enter. Nah, otomatis kebuka. Sama aja sih emang ngeklik ini sih. Cuma kadang-kadang kalau lebih suka pakai shortcut, nggak apa-apa. Boleh pakai shortcut, shortcutnya LA. Kemudian kita buat baru. Ini gue kasih nama arsir. Warnanya diubah ke warna, gue lebih suka warna yang agak gelap, abu-abu atau abu-abu tua atau abu-abu muda. Oke, terus gue tutup. Nah, sekarang apa aja nih yang perlu diarsir? Oke, untuk dasar gini ya. Biasanya kolom itu warnanya solid, bener nggak? Sekarang gue pindah dulu ke arsir. Oke, arsir tuh kayak gimana sih? Gua coba buat sembarang dulu di luar. Oke, anggaplah ada kayak gini. Ini pakai layer 0, gue pindahin dulu ke 0. Oke, sekarang gue pindah ke arsir. Arsir itu eh, komennya itu heads, shortcutnya H. Oke, ini tampilan atas ini berubah jadi heads ya. Terus ngapain? Oke, kalau ini ada pilihannya nih ya, kalau kalian lihat, ini ada solid, ada angle, ada ANSI 1, ada ANSI 31, ANSI 32 dan seterusnya. Nih kalau kita klik ini, dia ke bawah ada banyak lagi, macam-macam. Kita nggak pakai banyak, kita pakai sedikit aja. Oke, anggaplah gue pakai solid. Terus habis solid ngapain nih? Ada dua pilihan cara mengapply, cara memasukkan hatch atau arsir ke bidang. Cara pertama itu select, pakai ini ya. Syaratnya yang kita pilih itu benda tertutup, objek tertutup. Misalnya rectangle atau kalian buat apa? eh, Lingkaran, circle, atau kalian bikin pakai polyline, tapi polyline-nya yang tertutup, yang akhirnya di close. Itu bisa. Kalau polyline terbuka nggak bisa. Oke, tinggal dipilih aja. Pilih di sini, klik, terus udah. Dia masih aktif, dia nanya lagi, mana lagi yang mau di hatch. Karena udah nggak ada, cuma satu. Kalau ini saya pilih bisa nggak? Nggak bisa, karena dia terbuka. Terus oke, enter. Nah, terus cara lain, H lagi, gua klik H, enter. Misalnya sekarang nggak pakai select, tapi pakainya pick point. Kalau pick point kita klik di tengah-tengah bidang yang tertutup. Misalnya ini, gue mau mengarsir bidang yang ini. Gue tinggal klik di sini. Terus gue klik lagi di sini. Enter. Tuh. Coba sekarang gue hatch lagi. Terus gue pakai yang mana ya? Anggaplah yang ini. Gue klik di sini. Oke. Wah, ini terlalu renggang nih. Ini size-nya gue ubah. Misalnya ke 0,5. Nah, dia akan jadi lebih lebih sempit. Masih kurang sempit, 0,1. Nah, oke, jadinya kayak gini. Oke, kira-kira begitu cara penggunaannya, cara pengaplikasiannya. Sekarang kita langsung pindah ke gambar. Di gambar ini biasanya ujung-ujung kolom, ujung-ujung apa? Ini harusnya ada tar extend, coba ya. Oke, ini gue giniin, terus di trim. Ini juga sama, extend, terus gue trim. Oke, ini juga deh sekalian deh, biar banyak. Oke, trim. Nah, biar kolomnya banyak. Satu lagi.
Oke. Nah, kolom-kolom ini namanya kolom praktis. Itu tetap biasanya kita hatch pakai solid. Oke, pertama kita pilih arsir layernya, kemudian kita pilih H, enter. Ini tadi masih yang ini konkret, kita pindah ke solid, terus klik bagian sininya. Kita pakai yang pick point ya, karena gue buatnya bukan pakai polygon atau pakai objek yang tertutup. Jadi gue pakai pick point, gue klik sini, klik sini, klik sini, gue enter dulu, satu segitu dulu, jangan gak usah banyak-banyak. Terus tinggal untuk mengulang perintah terakhir, gue tinggal pencet spasi, terus tinggal klik lagi bagian yang mau diarsir. Oke, pindah lagi ke bawah, spasi, tinggal klik. Oke, ke spasi lagi, spasi lagi, spasi sama enter sama ya. Oke, spasi lagi, geser lagi. Oke, ini, 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 spasi lagi, depan masih ada. Oke, ini sama ini. Oke, ini untuk kolomnya. Sekarang tinggal bagian dindingnya. Biasanya sini enggak nih, nggak apa-apa lah. Sekarang dinding, hatch lagi. Kita pakainya dinding biasanya pakai ini ya, pakai ANSI 32. Gua klik di sini, cek dulu. Wah, ternyata padat banget. Ini jangan pakai 0,1, ini gue naikin ke misalnya 10 coba. 10 masih agak terlalu rapet. Coba gue buat 20. Nilai size-nya itu disesuaikan. Ya, silahkan kalian coba-coba sendiri kira-kira size-nya berapa. Kadang-kadang antara komputer satu dengan komputer lain itu beda karena settingan paper size-nya atau model space-nya itu beda-beda. Kita belum belajar sana, jadi sementara ini ya udah nggak apa-apa. Kalian coba aja dulu size-nya itu di berapa yang cocok. Oke, misalnya ini gue taruh di 20. 20 agak kebesaran, coba gue taruh di 15. Enter. Oke, 15 aja deh. Ya udah, satu, kemudian gue hatch lagi. Kalau udah sekali diisi 15, dia akan tetap di 15. Kayak tadi gue isi 0,1, dia akan tetap di 0,1 gitu ya untuk hatch berikutnya. Oke, sekarang gue klik ini sama ini, klik ini sama ini. Oke, spasi, klik, spasi lagi, klik lagi, spasi lagi, terus klik lagi. Kalau langsung semua bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Tapi gue lebih suka sedikit-sedikit supaya kalau error nggak masalah gitu ya. Kalau udah banyak error kan agak nggak enak gitu. Terus yang depan biasanya nggak gua arsir. Oh ya, buat depan ini karena biasanya itu pagarnya nggak tinggi, biasanya nggak diarsir. Kemudian biasanya juga ujung ini nggak pakai ini sih. Ini gua hapus aja. F. Ini biasanya kayak gini. Oke, ini biasanya juga nggak ada. Yang belakang juga sama. Ini nggak ada. F. Oke, kayak gini. Oke, itu arsir. Gampang kan? Cuma gitu doang. Terus apa lagi sih yang bisa diarsir? Oke, gue misalnya nih taman belakangnya mau gue arsir. Gue mungkin buat pakai, gue tambahin satu lagi. Spline. Ada spline nggak? Spline. Di sini ada nggak ya? Ini ya, spline ya. Oke, ini spline feed, spline. Oke lah, kita pakai spline misalnya ini taman.
atau pakai art juga nggak apa-apa. A, apa gue buat di sini? A lagi. Anggaplah kayak gitu. Terus yang di depan misalnya gue pakai spline SP L SPL dari sini ke sini ke sini ke sini. Oke. Terus gue kasih arsir hatch apa ya? Kira-kira gue kasih rumput pakai apa sih? Sebenarnya sih bebas sih mau pakai apa ya nih, misalnya ada grass di sini. Gua klik di sini. Oke, jadinya kayak gitu. Oke, anggaplah yang ini sama yang di depan sama. Gua enter dulu aja deh. Ini terlalu renggang. Buat 5 aja. Enter. Terus gua buat lagi ini sama yang di sini sama. Oke. Terus ini gue buat lagi heads pakai grass juga, tapi ini gue buat lebih rapat lagi, misalnya 3. Oke, terus heads lagi ini gue ganti misalnya pakai yang mana ya, arsen, pakai sen atau pakai sebentar, pakai konkret aja deh. Oke, klik di sini, ininya misalnya 1, enter, yang di depan juga sama, pakai konkret. Oke, misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya. Materi hari ini sih ringan banget, cuma gitu aja.